Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1BD144 G-Rail. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill-build-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri ini cukup solid ya atau kokoh, tidak ada yang loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri ini keren ya, siluetnya ini juga keren dengan detail-detail yang bagus juga. Untuk warnanya sendiri ini kombinasi warna hijau army, biru gelap, dan abu-abu yang menurut saya bagus. Untuk separasi warnanya cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih sebanyak ini ya, dan semuanya tidak saya pasang. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Untuk kekurangannya seperti sim line maupun nakmak masih ada. Untuk sim line-nya sendiri hanya ada di bagian rifle-nya dan di bagian belakang kepalanya. Sedangkan untuk nakmaknya ada di bagian kaki ini, terus di sini juga ada, terus di sini ada, terus di bagian senjatanya, shieldnya ini ada, terus back covernya juga ada ya di sini, terus di bagian bahunya ini ada ya, terus di bagian belakang kepala ini juga ada. Ya, untuk nakmaknya sendiri ini cukup banyak ya dan kelihatan, jadi perlu ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Dan selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan dengan kit HG IBO yang sebelumnya, yaitu HG IOFrame Sedan di sebelah kiri dan HG Gundam Barbatos Lupus di sebelah kanannya seperti ini. Untuk tingginya sendiri, G-Rail ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan IOFrame Sedan, namun lebih pendek jika dibandingkan dengan Barbatos Lupus. Sedangkan jika dilihat dari sisi samping, kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga. Dan pembahasan dari hasil rakit HG G-Rail kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesorisnya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata ataupun aksesoris yang menempel ya, dan seperti biasanya akan saya mulai di bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, mengangguk seperti ini, kemudian bisa maju mundur seperti ini, dan kanan kiri seperti ini. Juga bisa miring seperti ini dan seperti ini, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk tangannya, sebentar. Tangannya bisa direntangkan ke samping, kemudian diangkat ke atas sejauh ini ya, ini sudah mentok. Terus di bagian bahunya ini ada armor bahunya, bisa digerakkan seperti ini. Untuk bahunya sendiri ini ball joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian dada ini juga ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Nah, ini bagian sini ya. Kemudian untuk lengan atasnya bisa diputar 360 derajat. Kemudian bagian sikunya bisa ditekuk seperti ini ya. Ini single joint, namun untuk tekukannya ini lebih dari 90 derajat ya. Ini bagus untuk bagian sikunya. Kemudian pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk bagian badannya, di antara perut dan dadanya ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian ada joint juga di antara perut dan pinggangnya. Jadi bisa diputar 360 derajat seperti ini dan bisa digerakkan seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk pinggangnya di sini tidak ada skirt ya, baik front skirt, side skirt maupun back skirtnya. Jadi langsung saja kita bahas kakinya. Kakinya ini joinnya seperti ini ya. Nggak bisa digerakkan untuk selangkangannya. Terus kakinya bisa diangkat ke depan sejauh ini ya. Ini sepertinya udah mentok ya, sudah mentok. Kemudian ke belakang sejauh ini. Untuk ke belakangnya ini bagus banget ya, nekuknya sampai ke punggungnya seperti ini. Kemudian splitnya ini tidak bisa split ya sayangnya, cuma mentok di sini saja. Namun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian di bagian pahanya bisa diputar seperti ini ya. Ini seharusnya bisa 360 derajat, namun ini kepentok ya. Ini rada susah diputarnya. Ya, pokoknya harusnya bisa 360 derajat untuk bagian pahanya. Kemudian untuk bagian lututnya di sini dua joint ya, di sini dan di sini, jadi bisa ditekuk seperti ini. Ini bagus juga untuk lututnya. Kemudian pergelangan kakinya di sini ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini dan seperti ini. Ini bagus ya.
Kemudian di sini juga bisa digerakkan ya, seperti ini. Kemudian miringnya seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Terus ankle armornya ini juga bisa digerakkan seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Oke, untuk artikulasi dari G-Rail kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini hanya ada 3 macam saja, dan seperti biasanya akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama ini adalah rifle ya. Bentuknya cukup unik dan bagus juga. Namun untuk warnanya ini hanya warna abu-abu saja. Kemudian di bagian pegangan depan ini bisa digerakkan seperti ini ya, diputar 360 derajat seperti ini. Oke, untuk senjata yang pertama kurang lebih seperti ini saja. Menurut saya ini cukup unik dan bagus juga. Terus untuk senjata yang kedua adalah Shield X. Ini adalah senjata yang bisa berubah menjadi 2 mode ya, mode Shield seperti ini dan mode X. Untuk mode X-nya sendiri tinggal kita putar aja bagian ini dan bagian sini. Jadi seperti ini untuk X-nya. Terus untuk warnanya sendiri ini hanya ada warna abu-abu saja ya. Dan ketika mode shield seperti ini bisa dipasangkan di bagian lengan bawah tangannya seperti ini. Kemudian senjata atau aksesoris yang terakhir adalah backhover unit. Untuk backhover unit ini menurut saya semacam thruster ya, atau unit pendorong yang dipasangkan di bagian belakang pinggangnya. Untuk warnanya sendiri ini warna abu-abu saja, tidak ada artikulasi maupun gimmicknya. Dan pembahasan dari aksesoris maupun senjata dari HG G-Rail kurang lebih seperti itu saja, tidak banyak ya. Namun menurut saya juga cukup unik. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari HG G-Rail ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Dan untuk kesimpulan dari HG G-Rail ini menurut saya bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus juga. Memiliki kombinasi warna hijau army, biru gelap, dan abu-abu yang menurut saya bagus dengan separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan volley sticker. Memiliki artikulasi yang bagus dan memiliki senjata yang meskipun sedikit namun menurut saya sudah bagus. Untuk kekurangannya sendiri masih ada, baik simlan maupun napmaknya. Untuk simlannya sendiri tidak banyak, dan untuk napmaknya banyak dan kelihatan ya, jadi perlu ekstra kerja lagi untuk menghilangkannya. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang suka dengan kit HG IBO. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaian sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 karena kit ini memang bagus. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.